Hadir. Salah? Hadir. Pandang? Hadir. Kalau begitu hadir semua. Kemarin kita sudah belajar mengenai zat dan klasifikasinya. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Sifat dan perubahan zat. Benar sekali, hari ini kita akan belajar mengenai sifat dan perubahan zat. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahu mengenai KD dan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun KD dan tujuan pembelajaran hari ini bisa dilihat di papan tulis. Jika sudah, silakan buka buku kalian halaman 41 mengenai materi sifat dan perubahan suatu zat. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai campuran heterogen dan campuran homogen. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan masing-masing bentuk campuran heterogen dan campuran homogen? Silakan acungkan tangan dan jawab pertanyaannya. Silakan Ika. Air dan gula serta air dan minyak. Kira-kira dari kedua contoh tersebut, manakah zat yang memiliki kelarutan paling tinggi? Silakan yang bisa acungkan tangan dan jawab pertanyaannya. Ya, silakan Anda. Gula memiliki kelarutan yang lebih tinggi dari air dan minyak. Dari sini dikatakan minyak dan gula air memiliki sifat molekul yang berbeda. Ya, benar sekali. Berbicara mengenai kelarutan, kelarutan sendiri merupakan sifat suatu zat. Sifat suatu zat terdiri atas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat yang berkaitan dengan kondisi fisik suatu zat. Sifat fisika terdiri atas warna, bau, kelarutan, dan lain sebagainya. Sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan reaksi kimia suatu zat. Contohnya yaitu mudah terbakar. Kertas dan kayu merupakan benda-benda yang mudah terbakar apabila didekatkan dengan api, sehingga terjadi reaksi pembakaran. Selain memiliki sifat, suatu zat memiliki perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat terdiri atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, namun dapat kembali ke bentuk semula. Kalau kita sudah berbicara mengenai wujud zat sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu gas, cair, dan padat. Perubahan dari gas menjadi cair dinamakan mengembun. Contohnya yaitu ketika kita berolahraga di pagi hari, kita akan menjumpai embun di atas rerumputan. Perubahan dari cair menjadi gas yaitu menguap. Contohnya ketika kita memakai parfum di siang hari, maka parfum tersebut akan menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian yaitu perubahan dari padat menjadi cair dinamakan mencair. Contohnya ketika kita menaruh es batu di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan es batu tersebut akan mencair. Selanjutnya yaitu perubahan dari cair ke padat dinamakan membeku. Contohnya yaitu ketika kita menaruh air di dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan membeku sehingga menjadi es batu. Kemudian yaitu perubahan dari padat menjadi gas, namanya mengering. Contohnya yaitu ketika kita memasukkan kamper ke dalam almari, maka lama-kelamaan kamper tersebut akan menyusut. Selanjutnya yaitu perubahan dari gas menjadi padat dinamakan mengkristal. Contohnya yaitu salju. Nah, perubahan ini tidak dapat menghasilkan zat baru, namun
dapat kembali ke bentuk semula. Sebab perubahan dari padat menjadi cair dapat kembali dari cair menjadi padat. Kemudian yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang dapat menghasilkan zat baru, namun tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya yaitu pembakaran. Apabila kita membakar kertas, maka kertas tersebut akan menjadi abu dan akan menghasilkan zat baru berupa asap. Kira-kira abu tersebut dapat kembali ke bentuk semula yaitu kertas? Apakah bisa? Tidak. Jawabannya tentu tidak. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Masih belum. Jika tidak ada, silakan membentuk menjadi satu kelompok. Saya akan bagikan SKPD ini kepada kalian. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan praktikum. Lakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKS kalian. Apakah ada kesulitan? Jika ada, silakan ditanyakan. Data hasil praktikum bisa dituliskan di LKS kalian. Coba perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan. Hasil praktikum dari perbandingan beberapa kegiatan suatu pemeriksaan. Satu, mengalami perbandingan setelah diberikan uang yaitu berdasarkan diketahui. Nomor mengenai batu pertama telah dibicarakan yaitu beda dengan kita tidak mengalami perbandingan. Nomor kita mengalami perbandingan telah dibicarakan yaitu berdasarkan kita. Perubahan yang terjadi pada satu pemeriksaan. Satu telah diberikan kemampuan mengalami perbandingan kita dan telah diberi kemampuan mengalami perubahan kimia. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai mengalami perbandingan telah diberi kemampuan untuk dapat menjadi cair. Namun kami tidak dapat tersebut tidak bisa yaitu air. Oleh sebab itu, sebagai telah diberikan mengalami perbandingan kita. Sedangkan kita mengalami perbandingan telah diberikan mengalami perbandingan. Oleh sebab itu, kita mengalami perbandingan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, apa yang sudah dipaparkan oleh teman kalian tadi itu sudah benar. Jadi kesimpulannya, perubahan fisika ditandai dengan perubahan wujud zat secara sementara, sedangkan perubahan kimia ditandai dengan perubahan warna. Sebelum pembelajaran berakhir, kita akan kuis. Siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan reward. Oke, yang bisa silakan maju ke depan mengambil soalnya.
Silakan duduk kembali. Silakan yang sudah dapat baca soalnya dan jawabannya secara bergantian ya, mulai dari Arif Fatus. Soalnya yaitu satu sifat yang dapat dilewati dan buku tanpa kesulitan tidak sesuai dengan sifat sifat. Ya. Silakan selanjutnya Sandra. Perubahan suatu zat yang dapat menghasilkan zat baru merupakan perubahan kimia. Iya. Selanjutnya. Ini yang dapat menghasilkan perubahan kimia. Oke, dari ketiga jawaban kalian tadi itu sudah benar. Silakan yang sudah menjawab dengan benar maju ke depan untuk mengambil rewardnya. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kali